Jadi, kamu putus sama mantan dan merasa sangat patah hati. Dan kamu sedang berusaha untuk mengerti di mana sih yang salah. Dan mungkin kamu berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk membalikkan kesalahanmu. Dan tepat saat kamu merasa sudah punya rencana, kamu melihat sesuatu di media sosial yang membuat hati kamu anjlok parah. Kamu tahu bahwa mantan kamu sedang jalan sama orang lain. Sakit banget ya. Tiba-tiba rasa sedih dan sakit atau mules yang luar biasa menguasai kamu. Dan kamu berpikir nggak ada yang bisa dilakukan. Pada titik ini, kamu mungkin merasa lebih panik dari sebelumnya. Dan yang mungkin kamu ingin lakukan cuma menulis status galau dengan quote menyedihkan. Udah kek, sempak bolong yang nggak ada harganya. Atau mungkin nulis pesan teks panjang buat mantan kamu. Dengan harapan membuat mereka sadar kalau mereka membuat kesalahan besar dan meninggalkan hubungan yang kalian punya adalah kehilangan yang besar. So guys, sebelum kamu ambil ponsel dan menulis pesan panjang buat mantan kamu, santai dulu. Kalau kamu sudah menonton beberapa video di channel ini, kamu pasti sudah tahu kalau ini adalah hal terakhir yang kamu ingin lakukan. Ya, kamu mungkin sudah pernah dengar tentang masa no contact. Bagaimana kamu perlu membuat mantan kamu kembali ke emosi netral. Tapi mungkin tips itu rasanya kurang membantu saat ini. Yang bisa kamu lakukan sekarang tuh adalah meredakan rasa sakit emosional kamu sekarang. Jadi bagaimana caranya kamu bisa mengatasi rasa sakit yang luar biasa ini? Bagaimana kamu bisa move on? Dan apa langkah selanjutnya untuk membawa mantan kamu kembali ke pelukan kamu? Nah, di video ini, kita mau coba jawab semua pertanyaan sulit ini. Hey, apa kabar semuanya teman patah hati? Anjir, teman patah hati nggak tuh? Semoga kalian baik-baik aja ya. Guys, sebelum kita nyelam lebih dalam untuk pembahasan kali ini, hal pertama yang kamu perlu lakukan adalah tutup mata kamu. Enggak bermaksud jadi hippie dan zen, tapi percayalah, ikuti saja. Tutup mata kamu sekarang dan ambil 3 napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Kamu akan merasa sakit di dada kamu mulai mereda, dan kamu akan merasa 10 kali lebih baik. Fokus dan konsentrasi pada napas kamu. Pastikan napas kamu penuh dan dalam. Fokus pada betapa rilaksnya ini. Kalau udah lebih santai, kita lanjut ya. Gua tahu setiap bagian dalam tubuh kamu sekarang tuh kayak bilang buat telepon mantan kamu, kirim pesan, dan minta dengan ngemis supaya dia balik. Tapi percayalah, kalau kamu melakukan itu, peluang kamu buat balikan akan turun hampir ke nol. Jadi daripada panik, usahakan semaksimal mungkin. Buat santai, berpikir rasional, dan ikuti aja tips ini. Untuk bisa balikan sama mantan, kita perlu berpegang pada ilmu dan riset psikologis. Panik, memohon, dan menangis nggak bakal berhasil. Dan sejauh yang gue tahu, semakin kamu ngemis, kelihatan putus asa ini nggak akan berhasil, yang ada malah sebaliknya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah membangun jenis ketertarikan yang bikin mantan kamu mau, mendambakan, dan terobsesi sama kamu lagi. Kamu nggak akan pernah bisa bikin mantan kamu kasihan sama kamu dan mau balik lagi. Dan lebih jauh lagi, kalau dia lagi jalan sama orang lain, hampir nggak ada yang bisa kamu lakukan atau katakan yang akan membuat mereka berubah pikiran untuk kembali sama kamu. Setidaknya untuk sekarang. Oke? Kalau kamu baru aja putus sama mantan dan dia udah pacaran sama orang lain, itu yang disebut rebound relationship. Tapi jangan khawatir, santai aja. Ada beberapa hal tentang rebound relationship yang perlu kamu tahu sebelum melangkah maju. Pertama, rebound relationship biasanya nggak bertahan lama. Kedua, rebound relationship itu pendek. Ketiga, rebound relationship itu hanya gejolak emosi sementara. Jadi gini guys, kan mantan kamu baru aja nemuin seseorang, entah itu janda cantik atau duda ganteng, untuk sementara menggantikan kamu, dan mereka mungkin lagi terbawa emosi sekarang. Semakin kamu memohon atau mengemis, semakin mereka akan kehilangan ketertarikan sama kamu, dan semakin jatuh ke pelukan si janda cantik atau duda ganteng ini. Jadi, strategi terbaik apa sih yang harus diambil kalau posisinya kayak gini? Langkah terbaik saat ini adalah jangan bergerak sama sekali. Oke? Sabar dan tunggu aja. Gua tahu kamu mungkin udah dengar tentang strategi no contact, tapi dalam kasus ini, kamu juga perlu terapkan strategi no ex atau delete mantan yang ketat.
Itu artinya kamu perlu melakukan apa saja untuk melewati perasaan emosional negatif ini dengan menghapus mantan kamu dari pikiran kamu sepenuhnya. Oke. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tapi berikut adalah beberapa tips yang harus kamu lakukan. Pertama, jangan kepo media sosial mantan. Atau minimal, unfollow mantan kamu. Kedua, hapus informasi kontak mereka dari ponsel kamu. Entah itu riwayat chat, telepon, dan sejenisnya. Ini akan mencegah biar jari kamu enggak ngetik pesan ke doi atau panggilan telepon. Ketiga, ambil semua hadiah dan barang-barang mantan dan masukkan ke dalam karung. Sembunyikan karung ini jauh dari pandangan, jauh dari pikiran kamu. Atau enggak, bakar aja enggak sih? Keempat, sibukkan diri kamu. Akan mudah untuk duduk dan meratapi diri. Tapi untuk benar-benar melewati mantan kamu sekarang, kamu perlu tetap sibuk. Pergi ke gym, ngopi sendiri, di kafe yang banyak pengunjung, habiskan waktu dengan keluarga, habiskan waktu dengan teman-teman, dan kegiatan positif lainnya. Nah guys, kamu harus ketat banget sama aturan-aturan ini, dan pastiin kamu nggak menyimpang. Soalnya begitu kamu nyimpang, rasanya kayak jatuh lagi ke lubang keputusasaan, dan bakal lebih susah buat keluar. Buat sebulan ke depan, pastiin kamu melakukan segala cara buat tetap berpegang pada 4 aturan sederhana ini. Dan ingat, ini sebagai tambahan dari no contact. Gua tahu sekarang ini kelihatan suram banget, tapi saya jamin kalau kamu bisa lewatin fase sulit ini, kamu bakal keluar jadi lebih kuat dari sebelumnya. Gue tahu sekarang ini kelihatan suram banget, tapi gue jamin kalau kamu bisa lewatin fase sulit ini, kamu bakal keluar jadi lebih kuat dari sebelumnya. Tapi Pikong, gimana caranya? Bayangin aja mantan kamu akhirnya keluar dari hubungan rebound itu. Bayangin mereka ngerasain kehilangan yang kuat, perasaan yang sama seperti yang kamu rasain sekarang. Pada titik itu, siapa yang mantan kamu ingat? Kalau kamu udah mainin kartu kamu dengan benar, dan dengerin saran dan tips tadi, mantan kamu mungkin bakal jadi yang kontak kamu dan kangenin kamu. Pada titik itu, kamu bakal punya kendali penuh. Oke? Sebelum gua kasih tahu gimana caranya memanfaatkan posisi baru ini, like dulu dong videonya, makasih ya. Oke, balik ke topik. Biar mantan kamu mulai ngejar dan terobsesi sama kamu dalam waktu singkat. Kalau mantan kamu beneran udah putus dari rebound mereka, ini kesempatan emas buat balikan. Situasi paling ideal adalah kalau mereka nge-text kamu duluan setelah putus dari rebound mereka. Nah, jadi gimana kalau mantan kamu beneran nge-text kamu? Pada titik itu, jangan buru-buru lakukan apa-apa. Kalau kamu ada di situasi ini, kamu harus ngambil lagi kendali yang hilang setelah putus. Kalau kamu udah ngikutin saran di video-video gue sebelumnya, mantan kamu bakal mikir kalau kamu lagi ngebangun hidup versi terbaik kamu. Mereka mungkin bakal ngerasa kalau mereka bikin kesalahan besar dengan ninggalin kamu. Jadi, jangan langsung lari balik ke mereka begitu mereka menunjukkan tanda-tanda tertarik lagi. Itu kesalahan besar. Sekarang bukan waktunya buat kehilangan kendali lagi. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan setelah mantan kamu nge-text adalah tunggu setidaknya sehari buat bales. Nggak ada pengecualian. Setelah 24 jam berlalu, usahain kelihatan kaget dengan cara yang menyenangkan saat balas. Kamu bisa bilang sesuatu kayak, "Hey, seneng dengar kabar dari kamu. Maaf agak lama balesnya. Lagi sibuk nih. Gimana kabar kamu?" Sesuaikan respon ini dengan situasi kamu. Tapi yang penting adalah, kamu harus memproyeksikan positivitas dan kebahagiaan di pesan kamu. Tunjukkan ke mantan, kalau kamu udah baik-baik aja sejak putus. Ini bakal menghancurkan gambaran negatif yang mungkin mereka punya tentang kamu, dan mereka bakal mulai ngejar kamu. Ingat, orang tertarik sama yang bahagia dan ceria, termasuk mantan kamu. Nah, gimana kalau mantan kamu enggak telepon atau nge-text kamu? Pada titik ini, kamu perlu cari tahu apakah dia masih sama reboundnya atau enggak. Tapi, cuma boleh lakuin ini setelah 30 hari no contact dan hanya kalau kamu udah merasa stabil secara emosional. Kalau dia masih dalam hubungan rebound, terus aja lakukan no contact dan buang semua pikiran tentang dia dari kepala kamu. Tapi kalau dia udah nggak dalam hubungan rebound, sekarang saatnya kamu bergerak. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu bisa kirim pesan seperti ini. "Hey, aku butuh bantuan cepat. Kamu selalu jago dalam memilih pakaian yang cocok untuk satu kegiatan. Ada kemungkinan kamu bisa bantu aku sebentar buat milih pakaian.
yang pas buat ke acara nikahan minggu depan. Jangan bilang hal bodoh kayak, aku kangen kamu, atau aku masih cinta kamu. Pada titik ini, pesan kayak gitu nggak bakal ada gunanya. Satu-satunya cara buat balikan sama mantan adalah bertemu langsung dan bangun ketertarikan secara alami. Kalau kamu udah ngikutin saran ini sampai titik ini, mantan kamu seharusnya lebih dari bersedia buat bantuin kamu. Oke? Setelah semuanya berjalan baik, kamu bisa ngajak dia ngopi bentar. Ngobrol seperti kayak biasa aja. Jangan seperti orang pacaran. Dan hindari menanyakan hal-hal mau ngajak balikan. Atau hal-hal menyedihkan, rasa sakit yang kamu alami selama kalian putus. Kamu cukup santai aja. Percaya atau enggak dia yang bakal nyinggung duluan soal mau balikan. Dan nyesal udah ninggalin kamu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.